Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladat. Man aksara dzikral maut akramu bi thalathah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ta'zim wa ikraman terutama sekali kepada Abi Imam Besar Masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada hari ini, kata Abu Ali Ad-Daqi yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi
di dalam kitabnya Tazkiratul Maut wa Ahwaliha. Apa kata beliau? Man aktsara dzikral maut akramu bi thalasah. Siapa saja yang selalu memperbanyakkan mengingatkan kematian, Allah akan memuliakan hamba tersebut dengan 3 perkara. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kematian itu sangatlah dekat dengan kita. Cuman kapan dan saat Allah akan mencabut dan memisahkan ruh dengan jasad kita. Mudah kematian itu semudah membalik telapak tangan kita. Hari ini kita berada di bumi Allah, mungkin selepas kita berangkat dan beranjak dari masjid ini, kita akan berada di dalam bumi Allah. Kemudian alam barzah itu tempat menunggu kapan tibanya hari kiamat dan terakhir kehidupan kita di dunia. Maka persiapan apa yang telah kita persiapkan pada saat yang berbahagia ini? Bandum-bandum ya kemati. Walaupun kita takut dengan kematian itu, tetapi kematian itu akan menjemput kita. Yang harus kita takutkan, apa dan persiapan apa yang akan kita siapkan di ketika kita berada di alam barzah. Puta yang harus kita persiapkan. Ketika umur katanya oleh 20 tahun, semuanya itu terasa indah. Tajak bak warung, bandum makanan, tapaju, dan hana mengkerut-kerut doot, dan hana ji kolesterol. Ketika umur katanya 40 tahun, tanging makanan payah terpilih-pilih, menyekasi kameng kana gapah, nyan kangeri dan kayo. Kemudian umur katanya 60 tahun, kon si kameng tanging tak dengar su kameng mandam nyan itanya kai darah tu. Artinya apa? Kematian itu sangat dekat dengan kita, dan persiapan apa yang akan kita persiapkan ketika berada kita di alam barzah. Dan ingat, setelah Allah bangkitkan kita nanti di yaumil mahsyar, Allah akan menaiki kita di atas jembatan Siratal Mustaqim, dan di atas jembatan itu ada 7 pos pemeriksaan. Pos pemeriksaan yang pertama adalah diperiksa tentang tauhid kita dengan Allah, ketauhidan kita. Bagaimana ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jina bejiuh dah pegah. Menyertai akad dengan bank, syarat dipegat sampai eno. Tai akad tajok peng hanale 1 juta. Kan? Kemudian bawa teta akad ijab kabulnya, han jipelih dihile, dipelajari siapa kita, dipegat surat, dipanggil istri kita, bandum-bandum mena anggunan dan segala-galanya, baru diserahkan uang 100 juta ataupun 50 juta tersebut. Susah, hana mudah. Bagaimana kita menghadapi yang namanya alam barzah dan yang namanya Siratal Mustaqim ataupun jembatan Siratal Mustaqim. Bagaimana kita cara menghadapinya? Maka kata Imam Abu Ali Ad-Daqi yang dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkiratul Maut, man aksara dzikral maut akramu bi thalathah. Siapa saja yang selalu mengingatkan kematian, Allah akan memuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, Allah muliakan itu dengan ta'jilut taubah. Menyagetanya sering tak ingat kematian, Allah muliakan dengan ta'jilut taubah, bersegera kita untuk bertaubat.
otaknya ibadah, otaknya taubat itu menghilangkan kebodohan di ketika kita beramal. Artinya memperbaiki amal kita dengan ilmu. Maka otaknya taubah, penghulunya taubat itu adalah mengkaji ilmu agama untuk memperbaiki ibadah yang kita kerjakan. Aboh. Kemudian untuk berkat dan untuk memberkat berkat harta kita, yaitu dengan berkurban. Kemudian ulenya ibadah adalah dengan cara sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membenarkan ibadah itu dengan mengkaji pengetahuan ilmu agama. Maka ibadah yang gedanya bubut ketika tidak memiliki pengetahuan artinya sia-sia. Ikeun leurengkeun hadis majah urang awaikeun. Manya urang malim, urang alim geuna taubat lage manok kepru abe. Manya urang jahil geuna taubat nyanhan selesai-selesai karena dia tidak memiliki dasar dan pengetahuan. Maka lam hudibnya bek legetanyo tapekekalkan diri doteh di dalam keadaan jahil dalam beribadah. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad ingin memasuki ke masjid, bawa tegene tamong la masjid di Nabi Muhammad, beliau melihat iblis laknatillahi alaih bak pintu masjid. Kemudian beliau menegur, wahai yang terlaknat, mengapa engkau tidak memasuki ke masjid untuk mengganggu orang yang lagi salat? Apa kata iblis? Saya tidak mau. Kenapa? Orang yang lagi salat itu dia sedang bermaksiat besar kepada Allah. Sedangkan orang yang sedang tidur, dia itu sedang beribadah kepada Allah. Jadi yang dengernya buta nya beda bikin Nabi Muhammad anak gede untuk lebih paham kepada gedayo. Orang yang dengernya apa kelebihannya? Dia itu ahli ilmu. Orang yang jaganya dia itu jahil dalam beribadah. Maka orang yang jahil beribadah, pada pandangan mata kita dia sedang beribadah kepada Allah, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah. Kan rugo dak udip dah. Watet baca Fatihah karena tidak memiliki ilmu. Walaupun kita mengatakan diri kita sebagai ahli taubat, belum sempurna taubat kita. Kemudian urang alim ketika dia tertidur, nafas yang keluar itu sebagai ibadah, sebagai zikir. Teman tatim getanya hana tapabih wate dalam mencari rezeki, melupakan pengetahuan untuk memperbaiki ibadah kita. Sayang dat hadirin kaum muslimin, maiken leurang punya dalam Tuhan dengku yang kepertamong lam surga le Allah kan urang yang disayang. Betul hana dawa. Cara tajuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ikuti dan turuti apa perintahnya. Ketika hendak diikuti perintah Allah, ibadah yang gedanya bobot secara pengetahuan gedanya dalam keadaan jahil. Bagaimana tawaf yang benar, bagaimana haji yang benar, dan bagaimana umrah yang benar ketika kita tidak memiliki pengetahuan ilmu agama. Nyo salah tat lam hudib. Pokon pintu gede, iktablo dan iktabuka di puro, urang dagang. Urang jaublang, pokon gejaublang di puro, pokon lam 3 minggu untuk membenarkan ibadahnya, untuk gejabut mantang 3 minggu 3, pokon hanawate. Di sini jawabannya yakin ba'dro tu. Contoh ada satu alasan, pokon hana nejak buat dengku, pokon hana nejak buat cuka, alasannya anak min, mantang ubud-bud. Itu sebagai alasan. Kalau memang anak-anak itu jadi masalah bagi kita, kau tak kuat kedih, bet sampai gara-gara haji, getanya tamong neraka. Sabab bono tak gara-gara haji, hendak tumayak buat.
Kalau memang orang yatim ibadah, yatim belajar ilmu agama, apapun halangan dan rintangan, tetap dia siaga untuk belajar. Lagi contoh salat jamaah. Salat jamaah, kalau kita jadikan satu alasan, hanjit longjak karena ini dan karena itu, sabi-sabi handadu meja, maka wate tadu bek susah. Atelon pikir urang sembahyang jamaah nithat tengku hana rame, bek susah nit urang sembahyang, bek susah nit urang jakbut. Yang harus susah, apakah kita hadir di dalam saf jamaah itu, apakah kita hadir di dalam majlis ilmu agama. Hana payah pikir gegop, pikir geda uranyo pernah hadir gedanyo dalam majlis ilmu agama ataupun pernah hadir dalam saf salat berjamaah. Itu yang harus kita pikirkan. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, buno hadih majah urang awaikeun hana ta doho putanggung menya hana ta belajar. Kemudian gekeun lom li urang awai. Haina menya kaja ikula panjang-panjang giat ke kabeh. Itanya handa den trimo ngan pikiran kanayo. Tapi pada masa sekarang nyo karap terjawab masalah mandu-mandu. Secara pribadi dro dekat terjawab masalahnya. Menyata tim kaji tentang karapnya. Kalau memang hanya taplah BBO orangnya mentang BO tapom dan taplah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada suatu contoh, orang alim dia meninggalkan ibadahnya. Kajian sudah ada, kemudian gekebah. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ataupun ke Medan. Berangkat ke Medan jiput maksiat dia berzina. Kemudian dia mabuk-mabukan dan dia membunuh. Kemudian pada satu saat dia insaf dan ingin bertaubat. Berangkat dari Medan wa kana lu ya Allah, lun ka menyesal. Aku ingin menuju taubatan nasuha. Kemudian iwa kana ia ibadah, rukuk sujud kadang-kadang hanata itu ahli. Jicok kitab jibukalam ia mutalaah, kemudian ia murajaah lembak gure-gure karena dia punya dasar alimnya dia itu dulu. Setelah dia murajaah, dia memperdapatkan kembali rukuk bagaimana yang benar, sujud macam mana yang benar, dan akhirnya ibadahnya dia sempurna. Orang alim kalau bertobat lagi manuk kupru abe. Nyan makna. Teman menya urang jahe gena tobat, getinggai hagai bud yang kau likut, wate gena ibadah hana ilme, tidak ada bermakna yang namanya taubat. Manteng sit dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh muno yang tapegah, kenapa kau enggak masuk ke masjid wahai yang terlaknat, kata Rasul, itu temanku ngelungnya. Hana payah gabuk-gabuk. Teman tengah izmayang, ada izmayang pingon. Teman ibadah ke Allah ngon. Pokon yang dia baca tak punya pengetahuan, yang kutakuti yang lagi tidur karena dia lebih mantap pengetahuannya, dan ketika dia terjaga memperbaiki orang yang lagi beribadah tidak benar. Maka baik dengar orang alim ibadah, jaga orang jahil dalam ibadah, makzir pilih. Hadirin kaum muslimin, maka oleh karena demikian, yang kedua menyapanyang kajai kulajir ke gabe kiban makna dengku. Ketika legetanyo tadidi dan ta'arah anak-anak getanyo dari SD, SMP, SMA, cuma kita bisa mengenali anak-anak kita, putra-putri kita dengan mengenali Al-Quran, bisa membaca. Baca Al-Quran, baca-baca tajwid kah selesai itu. Kemudian alih baca Al-Quran, kemudian berangkat dia ke Banda Aceh. Setelah berangkat ke Banda Aceh, melanjutkan S1, S2 dan S3, bukan jurusan agama tapi jurusan umum. Wate kali lanjut ke deh, sedangkan pertama sekali perintah Allah awaluddini ma'arifatullah, awal-awal mengenal agama Allah, awal-awal mengenal agama itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pos pemeriksaan yang pertama Allah periksa akan tauhid. Letak relah bahasa uronyo, relah tauhid, pendidikan cukup manyang-manyangka berbicara itu di luar konteks tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan kehinan dapat tanggung. Hana getam ja ikula manyang-manyang dengku, tetapi tanamkanlah terhadap putra-putri kita ma'arifatullah. Nyan yang boleh dapat.
Maka nyan kehnyan makna uronyo, akhirnya program orang lain dia tak berlaku, kekuatan tauhid dalam hidup kehanaga. Bisa kita jadi pemimpin. Ketika kita memimpin, kalau tidak punya kekuatan tauhid, yang go pegah bandum-bandum tadingo. Hantamu tungkatli, hantamu Allah li dengan Allah yang tang-tang. Karena takut kita akan jabatan hilang nanti, akhirnya kita dikondisikan dan akhirnya kita dikelompokkan. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, buatlah kekuatan tauhid dulu. Nabi Muhammad pada waktu beliau menyiarkan agama Islam pertama sekali di Makkah, yaitu tauhid ilahi cilok. Tauhid ilahi cilok. Karena orang-orang Makkah jahiliyah dulu, mereka itu jauh dengan mengenal akan Allah. Nyanyinya lagi gedok li Nabi Muhammad dalam jangka 13 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau gedok di Madinah itu dengan akhlak. Pertama sekali kenali generasi kita dengan tauhid. Setelah dia jadi pemimpin, apapun yang diambil kebijakan oleh orang tidak mengenal akan tauhid, tetap dia punya keteguhan tauhid di dalam hati dan di dalam tubuh yang memang diajarkan oleh orang tua kita. Mengapa bangsa kita, mengapa negeri kita, dan mengapa kampung gedanya makin kacau balau? Jawabannya, kekuatan tauhid mungkin sudah berkurang. Itu jawabannya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah memuliakan hambanya ketika dia selalu mengingatkan kematian. Ketika dia mengingatkan kematian, yang kedua itu dia selalu memberikan peluang memaafkan akan kesalahan saudaranya. Gebuka peluang menerima kehadiran saudara-saudaranya dalam kehidupannya. Yang pertama ta'jilul qulub, yang kedua bisa luas hati menerima kehadiran saudara dalam kehidupannya. Orang lain tak tuang lagi daya, hana tak anggap orang lain kekurangan, tapi anggaplah, terimalah orang lain dengan melihat kelebihan, bukan melihat kekurangan. Jino meno mentang. Pada masa perjuangan Nabi Muhammad, ketika Abu Lahab dan Abu Jahal itu bak sebuah tempat ikun, hai Lahab, nata akui sesungguhnya Muhammad itu baik, akhlaknya bagus. Ilmu ku akui Muhammad itu akhlaknya baik dan bagus. Dalam jangka masa yang sangat singkat dia bisa mempengaruhi orang lain. Dalam masa-masa yang singkat dia bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikutinya. Saya akui. Itanya yang Abu Jahal men pekan hangka promosi seorang Muhammad itu karena dia bagus dan karena dia baik. Gejawab li Abu Lahab, karena dia bukan teman aku. Kengon maka hanya promosi. Teman long kepuka mengon, akai long kiban taban dua ada. Taban kren akai dua ada. Teman kepuka tuang long sebagai ngon, karena teman kepuka tem promosi long karena akai dua tetaban dan ngon. Jadi behirin tu ketika orang lain tidak bisa menerima kehadiran kita, mungkin itu bukan tempat dan lingkungan kita. Pada suatu contoh, ketika anak muda datang ke tempat pamannya, kemudian di rumah pamannya itu ada seekor ikan arwana di dalam akuarium warna-warni. Kemudian gua paman gekena, senang kamu lihat ikan arwana itu, senang. Coba kau ambil, kau bawa jual kedeh upaya impreh. Kageba kaiba li anak muda yang kedeh upaya impres. Kemudian dia tawar, berapa bisa jual, berapa bisa beli. Lunlo dengan harga sekilo 50 ribu. Teman lagak tak angkat, ikamu hana cerita lagak angkat, tiada mu bersih nak baju. Karena titik-titik warna-warninya hana pikir kamu. Yang penting ikan ini kilonya berapa saya beli. Pas sekilo 50 ribu. Akhirnya dia bawa pulang, dia lapor ke paman. Paman, harganya sangat murah ditawar. Berapa? 50 ribu. Tolong ambil dan kau jual kepada orang yang senang membeli ikan hias. Ibalah ikan hias kedih bak orang yang beli ikan hias. Paman, berapa kau bisa beli ini?
Gengi yang kena kedih warnanya, sigai keprak bule, sigai keprak sisik, itu bit 5 buah warna. Dan akhirnya bisa ditawar dengan harga 500 juta. Kan beda, sangat beda. Sangat beda harganya, barang yang sama, berbeda tempat, harganya itu beda. Kemudian dia bawa pulang lagi, sangkang gajet dapur belah paman dengan harga 50 juta. Jangan jual dulu. Kau bawa lagi bak urang yang laga ikan. Akhirnya dibawa bak urang yang laga ikan, yang pemulir engket. Kemudian dia lihat, "Bapak berapa bisa beli ini?" Saya bisa beli karena dia pernah menang di tingkat internasional dan memiliki 5 sertifikat. Saya bisa tawar dengan harga 1 miliar. 3 tempat yang dia tawar barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Artinya apa? Ibu olong kono, paman, ini sudah bisa kita jual. Inilah kehidupan kita. Ketika orang tidak menerima kehadiran kita, sesungguhnya dia itu bukan teman bagi kita. Bakwate lingkungan yang diterima kehadiran kitanya, itulah teman kita. Maka jangan bersedih ketika orang lain hanjitung kitanya. Artinya positif saja, sesungguhnya yang ada harus pada diri kita berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik, dengan Allah harus baik, dengan sesama harus baik. Hanjitung katanya, yakinkanlah itu bukan teman bagi kita. Dan ingat, orang yang sering membicarakan kita di belakang itu adalah salah satu orang yang punya andil untuk mempromosikan kita. Abu Lahab, dia punya andil juga untuk promosi Nabi Muhammad. Ipegah kena Abu Lahab, ipegah Muhammad tidak benar, ya pegah ke dia Muhammad tidak benar. Dan akhirnya orang-orang jahiliyah mencari siapa Muhammad yang sebenarnya. Haba-haba Abu Lahab karena benci kepada Muhammad. Dan akhirnya para bangsa jahiliyah, orang-orang jahiliyah mencari Muhammad itu siapa. Bakwatnya merumpok dengan Nabi Muhammad berbeda dengan yang diceritakan oleh Abu Lahab. Dan akhirnya makin hari makin banyak pengikut Nabi Muhammad. Maka dalam hudibnya hadirin kaum muslimin, jangan ada prasangka yang tidak baik. Prasangka yang tidak baik dalam hidup kita selalu kita tanam dalam tubuh, akan lahir yang pertama penyakit iri, yang kedua penyakit dengki. Dua buah penyakitnya lahir dalam tubuh, nyan prasangka tanpa kita melihat dan bertanya kepada orang yang kita curiga. Maka dekati orang itu dulu, tanya permasalahan, jangan dengar dari bicara orang lain, karena orang lain tidak senang dengan dia dan akhirnya terbawa katanya pengaruh hantenang tergeji hilang. Maka orang mukmin itu selalu berhusnudzan kepada sesama dan bisa menerima kehadiran orang lain dalam kehidupan. Sebagai penutup dan satu riwayat lagi pada masa Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah, "Ya Rabbi, ibadah apa yang paling kau senang yang kulakukan ya Rabbi?" Maka Musa menjawab, "Wahai Rabbi, apakah salatku? Apakah puasaku? Apakah hajiku?" "Tidak wahai Musa, puasamu untuk dirimu, hajimu untuk dirimu, kemudian apalagi salatmu untukmu juga. Tetapi yang paling ku senang wahai Musa, ketika engkau bisa menerima lain dalam kehidupanmu. Itulah ibadah yang paling ku kagumi wahai Musa." Maka urangnya Islam mengajarkan kita dalam salat rukuk bersama, sujud bersama, Allah satu, kiblatnya kita sama. Jadi putar teman yang tamu bengih dalam hudib getanya kepada orang lain yang pada hakikatnya getanya si hanagot. Bengih tekegop belum pinte urang yang gelomgot, tetapi yang kajilah getanya yang hanagot keput apa bengih tegop tanpa memeriksa. Jadi nyan kenyan Allah memuliakan orang yang selalu mengingatkan kematian. Allah memuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, wa ta'jilul ibadah. Yang kedua, wa qana'atul qulub, luas hati bisa menerima kehadiran orang lain. Yang ketiga, wa nasyatu fil ibadah, bersegera untuk beribadah. Asai kagak dengar adzan kagak jak mutajid, asai kagak dengar buat kagak jak. Pokoknya setiap hari dia memperbaiki ibadah dengan belajar ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya.
Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An-nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ij'al hadha baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah wa la dzikrullah akbar.